Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Akibat kesalahpahaman dengan seorang tokoh agama, bentrokan warga di Sorong pecah. Diwarnai isak tangis keluarga, jenazah anggota Polri yang menjadi korban penembakan oknum TNI akhirnya dimakamkan. Puluhan pelajar ditangkap polisi saat menggelar balapan liar di jembatan Yotefa, Kota Jayapura. Kerusuhan ini berawal dari kesalahpahaman antara warga kompleks Ferry Sorong dengan seorang tokoh agama di lingkungannya. Permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun kerusuhan kembali terjadi lantaran adanya seorang warga yang terkena bacokan salah satu kelompok warga. Warga yang tidak terima langsung mengepung dan membakar rumah tokoh agama tersebut. Pencuri. Motor dalam sini. Dong angkat tadi 3 motor. Pencuri. Iya, tadi. Motor balik keluar dari Ringgo. Aparat gabungan TNI Polri yang tiba di lokasi bentrokan ini berhasil memukul mundur massa dan mengevakuasi keluarga tokoh agama tersebut menggunakan kendaraan taktikal. Saat hendak mengevakuasi terjadi perlawanan dari massa sehingga aparat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Kesalahpahaman saja sebenarnya. Awal kesalahpahaman dan sebenarnya sudah diselesaikan oleh RT dan RW di setempat ya, dan selesaikan di gereja juga. Tapi memang ada beberapa pemicu ya, masyarakat di situ yang mau memicu ya. Jadi masih bisa selesaikan secara keluargaan ya, dari ibu pendeta yang di gereja ya, kemudian dari warga setempat juga selesaikan. Tapi memang ada ini kan. Diawali dengan kejadian sore diawali ada mungkin yang saya disampaikan tadi ada lemparan batu ya ke kediaman dari ibu pendeta ya. Ibu pendeta keluar ya mencari siapa pelakunya. Saya mungkin di luar salah tangkap, salah ini juga ya, salah menangkap ya. Dan tidak ada yang mengakui bahwa ada yang melempar. Tapi setelah kembali Bu Pendeta keluar nih ya, beritanya yang membuat pernyataan yang mungkin juga bisa diterima oleh warga setempat, akhirnya itu yang memicu. Sampai saat ini aparat gabungan TNI dan Polri masih berjaga-jaga di sekitar tempat kejadian guna mengantisipasi kerusuhan susulan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Kapolda Papua dan Pangdam 17 Cendrawasih mengecek lokasi penembakan di Kabupaten Mamberamo-Raya. Dengan menggunakan pesawat karavan, Kapolda dan Pangdam tiba di Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo-Raya. Kedua pimpinan aparat di Papua itu langsung menuju ke pos Yalet 755 Kasonaweja untuk melihat lokasi tewasnya 3 anggota Polri. Pangdam dan Kapolda memberikan arahan kepada anggota pos Yalet 755 yang terlibat kesalahpahaman dengan anggota Polres Mamberamo-Raya. Saya bersama Bapak Kapolda, Kabinda, Bapak Bupati, dan Rem, dan unsur TNI dan Polri datang ke Mamberamo-Raya ini. Yang pertama, situasi kita sudah ketahui yang terjadi karena beberapa hari yang lalu, hari Jumat ya, terjadi bentrok antara anggota kita, TNI dan Polri. Oleh sebab itu kami datang yang pertama untuk memberi penguatan, memberi motivasi bagi mereka untuk bangkitkan kembali sinergitas dan kebersamaan, sehingga mereka dapat menciptakan suasana damai di Kabupaten Mamberamo-Raya. Ya, saya pikir
kami juga sudah langsung bisa tahu keadaan seperti apa di sini. Kemudian nanti teknis pelaksanaan untuk memproses permasalahan ini tentu itu sinergi antara satuan penyidik gabungan yang sudah dibentuk. Saya pikir ya itu kami harus sampaikan hal-hal yang menjadi sangat keprihatinan kita bersama sebagai pimpinan. Kenapa di tengah-tengah hari besar umat Kristiani ya, hari Paskah, sampai terjadi hal seperti ini. Berarti ada koreksi-koreksi yang perlu kita bangun bersama. Ya. Sementara itu untuk membangun sinergitas antara TNI dan Polri, Kapolres Mimika AKBP Era Adinata hadir dalam apel yang digelar Kodim 1710 Mimika di halaman Koramil Mimika. Kehadiran Kapolres Mimika dalam apel ini untuk menunjukkan bahwa aparat TNI dan Polri di Mimika tetap kompak pasca adanya kejadian penembakan 3 polisi di Kabupaten Mambramo-Raya. Dalam arahannya pada anggota Dandim 1710 Mimika, Letkol Pio Nainggolan mengatakan, kejadian di Mambramo-Raya jangan jadi contoh dan harus meningkatkan koordinasi dari tingkat bawah ke tingkat atas sehingga seluruh masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Pada prinsipnya, saya bersama Kapolres ingin mengantisipasi atau mencegah, ingin meredam supaya dampak negatif dari peristiwa tersebut tidak sampai di Kabupaten Mimika, dan justru kami semakin solid, semakin sinergis, dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kami semuanya. Dandim juga menekankan agar anggota TNI di Mimika melihat kejadian yang terjadi di Kabupaten Mambramo-Raya sebagai suatu pelajaran ke depan dan terus meningkatkan sinergitas dengan kepolisian. Kesalahpahaman anggota TNI dan Polri di Kasonaweja itu terjadi pada Minggu pagi, di mana anggota Polri yang mempertanyakan rekan mereka dipukul, mendatangi pos Yalet dan kemudian ditembak oleh anggota pos Yalet 755 sehingga mengakibatkan 3 polisi tewas dan 2 lainnya luka-luka. Tim Biro Papua melaporkan dari Mambramo-Raya dan Mimika. Ibadah pelepasan jenazah mengawali upacara pemakaman Bribtu Marcelino Rumaikewi yang merupakan satu dari 3 anggota polisi yang menjadi korban penembakan oleh oknum anggota TNI Satgas Yonif 755 Yalet. Saat peti akan ditutup, isak tangis pun pecah. Ibu dan saudara perempuan korban nyaris pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian anak mereka. Teman-teman mau lihat dulu. Upacara pelepasan jenazah dipimpin oleh Kapolres Merauke AKBP Ari Purwanto. Pendidikan Polri, Bintara dan Mambramo-Raya. Pendidikan umum, SD lulus tahun 2000. Ratusan pelayat termasuk keluarga dan sejumlah rekan korban mengiringi jasad almarhum ke tempat pemakaman di kawasan Kampung Kurik, Merauke. Tembakan salvo sebagai penghormatan terakhir bagi sang bayangkara muda terdengar di kawasan pemakaman. Bribtu Marcelino Rumaikewi merupakan anak ke-9 dari 11 bersaudara. Lahir di Kampung Kurik, Merauke pada tanggal 7 Maret tahun 1994 dari pasangan Bapak Rumaikewi dan Ibu Ndiken.
Setamat mengikuti pendidikan Secaba Polri Angkatan ke-39, almarhum langsung ditempatkan di Polres Kabupaten Mamberamo-Raya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.